Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Apriliani dari Unit 2 semester 4 akan memaparkan tentang rancangan penelitian kuantitatif. Yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian rancangan kuantitatif, komponen rancangan penelitian, jenis-jenis rancangan penelitian kuantitatif, dan ciri-ciri rancangan penelitian kuantitatif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian rancangan kuantitatif. Rancangan penelitian adalah langkah-langkah penelitian yang berstruktur ekonomis dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data-data yang didapatkan adalah data yang akurat. Ketika kita akan melakukan penelitian, terlebih dahulu kita sebagai peneliti harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, mulai dari membuat perencanaan, merencanakan kerjasama, dan memahami macam-macam etika penelitian. Menurut Margono, rancangan itu adalah alur kegiatan peneliti dalam memecahkan masalah, disusun secara matang dan cermat sehingga nantinya akan sangat membantu peneliti maupun orang yang membaca hasil penelitiannya dalam memahami masalah serta cara mengatasinya. Rancangan penelitian dapat juga dilakukan sebagai skema atau bahkan karena rencana itu membuat atau memuat peta kegiatan yang akan kita laksanakan dan digunakan sebagai petunjuk. Rancangan juga mengingatkan kita untuk melakukan ini, jangan melakukan yang itu, hati-hati dalam melakukan ini tidak penting, dan seterusnya. Selanjutnya, komponen rancangan penelitian. Yang pertama, halaman judul. Halaman judul terletak paling pertama dalam laporan penelitian. Pada halaman ini berbeda dengan halaman-halaman selanjutnya, sebab tulisannya lebih tebal dan dengan huruf yang besar. Selain itu, halaman judul berisi judul permasalahan yang akan kita teliti, nama peneliti, logo lembaga, atau jika penelitian dilakukan di bawah naungan suatu lembaga atau organisasi seperti universitas, dan yang paling terakhir adalah nama dari lembaga itu sendiri. Selanjutnya, pengantar. Halaman ini merupakan halaman untuk si peneliti memperkenalkan secara sederhana masalah yang hendak diteliti. Pada halaman ini pula peneliti menyampaikan ucapan-ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang turut membantu proses penelitian, kepada pemimpin dan orang-orang yang menjadi inspirasi terlaksananya kegiatan penelitian. Selanjutnya, pendahuluan. Bagian ini di dalam bab pendahuluan adalah latar belakang, yaitu peneliti memberi pemahaman kepada pembaca tentang kejadian-kejadian yang sangat berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti, serta apa yang menjadi dasar penelitian tersebut dilaksanakan dan perlu untuk dilakukannya penelitian. Identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang mungkin saja ada dalam kasus penelitian yang mempunyai hubungan dengan masalah pokoknya, namun dalam menentukan masalah penelitian harus mempertimbangkan kelayakannya. Selanjutnya, kajian pustaka. Menurut Setyosari, kajian pustaka yaitu bahan-bahan bacaan yang pernah dibaca oleh peneliti dan mempunyai kaitan dengan apa yang akan diteliti dan membantu peneliti untuk lebih memahami masalah yang dihadapi. Pada kajian pustaka, peneliti mengajukan kerangka berpikir, hipotesis, arah, metode, dan yang dikehendaki. Selanjutnya, metodologi. Menurut Soekardi, pada metodologi terdapat sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan untuk meneliti dalam melakukan penelitian sehingga subjek yang akan diteliti dapat dipahami di sini. Juga peneliti memaparkan metode penelitian yang diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam bahan penelitiannya. Selanjutnya, jadwal penelitian.
Komponen ini merupakan penjelasan tenggang waktu yang digunakan peneliti. Penentukan jadwal menjadi sebuah target yang waktu yang akan diselesaikan dalam melaksanakan penelitian agar setiap kegiatan dapat memperhitungkan waktu penelitian, maka semakin sedikit pula biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, rancangan anggaran atau estimasi biaya, atau jika diperlukan dalam melakukan penelitian, pelaku memerlukan biaya yang bervariasi, bertanggung dan waktu penelitian. Semakin jauh tempat pengumpulan data, maka akan memerlukan waktu yang sangat lama dan semakin banyak pula biaya yang diperlukan. Selanjutnya, jenis-jenis rancangan penelitian kuantitatif. Menurut Tahir, penelitian kuantitatif terdiri dari metode eksperimen dan metode non-eksperimen. Dan metode eksperimen yang pertama yaitu true eksperimen. True eksperimen atau eksperimen sungguhan dilakukan dengan memberi perlakuan atau treatment kepada kelompok atau subjek untuk mengetahui apakah perlakuan tersebut memiliki dampak pada variabel atau faktor hasil tersebut. True eksperimen ialah untuk menguji hubungan sebab akibat. Selanjutnya B, quasi eksperimen. Astagfirullah. Dalam penelitian quasi eksperimen bertujuan untuk membandingkan suatu kelompok peneliti memiliki secara kelompok atau subjek secara acak dan menentukan kelompok eksperimen atau kelompok yang mendapat perlakuan dan kontrol. Selanjutnya, metode non-eksperimen, rancangan penelitian deskriptif, metode penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya yang diperoleh dari peneliti langsung. Peneliti ini dapat ditampilkan secara penggambaran secara faktual tentang perkembangan sekolah. Rancangan penelitian korelasional. Menurut Sogeng dalam Tahir, penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, rancangan penelitian survei, yaitu model penelitian yang paling banyak digunakan untuk meneliti kehidupan sosial dan pendidikan. Penelitian survei mengumpulkan data seakurat mungkin guna mendapatkan informasi mengenai keadaan dan kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis rancangan penelitian kuantitatif. And you are my life. Selanjutnya, ciri-ciri utama penelitian kuantitatif. Yang pertama, permasalahan penelitian terbatas dan sempit. Dan yang kedua, mengikuti pola pikir deduktif. Dan yang ketiga, mempercayai angka atau statistika atau matematika sebagai instrumen menjelaskan kebenaran. Dan yang keempat, membangun validitas internal dan validitas eksternal sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.